Dari profil forward buying inventory ini ya, di sini kita harus mempertimbangkan ya material cost, holding cost, dan juga order cost. Kemudian ada 3 asumsi yang digunakan di sini. Yang pertama, diskon yang ditawarkan yang sekali ya, tidak ada diskon di masa yang akan datang. Kemudian retailer tidak mengambil aksi untuk mempengaruhi customer demand. Kemudian periode yang dianalisis ya adalah integer perkalian dari key star ya. Ini adalah lot size ukuran pemesanan normal ya. Kalau KD ini adalah ukuran pemesanan ketika diskon. Ini adalah optimal order quantity untuk forward buy ya. Baik ya, contohnya sudah ada di video, bisa dipelajari. Dari contoh-contoh yang sudah dipelajari, secara umum kita bisa melihat bahwa trend promotion meningkatkan sampel inventory di dalam rantai pasok ya. Dan ini akan mempengaruhi kinerja ya. Jadi akan mengurangi kinerja rantai pasok, dalam ini akan mengurangi profit dari rantai pasok. Nah, karena itu ya, dibandingkan dengan melakukan trade promotion, ada langkah-langkah lain yang bisa digunakan. Yang pertama dengan menggunakan strategi DLP, Everyday Low Pricing. Jadi bukan promosi ya, tetapi bagaimana membuat harga barang itu stabil ya, dengan harga yang relatif rendah ya, panjang waktu. Ya, nah sehingga probabilitas demand itu terjaga ya, tidak fluktuatif karena adanya promosi. Kemudian diskon yang diterapkan kepada item yang dijual kepada customer ya, atau sell through, bukan pada item yang dibeli oleh retailer dari manufacturer atau sell in ya. Kemudian juga bisa berdasarkan scan based promotion ya, dengan teknologi scan barcode ya. Ketika akan dibayar, maka dilakukan di situ promosi atau pemotongan harga berdasarkan yang dibeli ya. Berikutnya adalah mengelola multi-echelon cycle inventory. Dalam multi-echelon supply chain memiliki sejumlah tahapan ya, dengan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan rantai pasok tadi itu lebih dari satu. Nah, kurangnya koordinasi dalam menentukan ukuran lot pemesanan ya di sepanjang rantai pasok akan menghasilkan biaya yang lebih tinggi ya, dan cycle inventory yang lebih banyak dibandingkan yang diperlukan. Nah, tujuan dari mengelola multi-echelon cycle inventory ini adalah untuk mengurangi total cost ya, dengan melakukan koordinasi pemesanan di sepanjang rantai pasok. Misal di sini adalah multi-echelon system yang sederhana yang melibatkan satu manufacturer yang mensuplai ke satu retailer ya. Asumsikan di sini proses produksi yang ada di manufacturer berlangsung secara instan, sehingga manufacturer bisa memproduksi unit dalam ukuran lot key ya, yang diinginkan secara instan ya. Nah, kalau tidak ada sinkronisasi antara manufacturer dengan retailer ya, maka manufacturer dia akan memproduksi key ya di sini ya, kemudian disimpan di dalam inventory ya, sampai kemudian dikirim ke retailer ya. Nah, sehingga rata-rata inventory di manufacturer sebanyak key ya. Kemudian di retailer ya, ini jumlah key yang masuk dalam inventory ya, kemudian berkurang ya, kemudian masuk lagi ya.
Nah, rata-rata cycle inventory di dalam retailer inventory adalah Q per 2. Nah, kalau dilakukan koordinasi, ya maka bisa dilakukan just in time ya. Jadi, karena tadi kasusnya manufaktur bisa mengadakan atau memproduksi barang secara instan ya, asumsinya di sini, maka ketika ada pesanan, bisa langsung diproduksi ya, langsung dikirim, tanpa perlu ada manufacturer inventory ya. Walaupun dalam kenyataannya tadi full inventory tetap ada ya. Tapi dengan adanya koordinasi ini maka total cycle inventory antara manufacturer dan juga retailer ini bisa ditekan ya. Kalau misalnya kondisi dalam tanpa koordinasi, totalnya bisa Q ditambah Q per 2 ya, atau 3 per 2 Q. Sementara total inventory optimumnya itu adalah Q per 2 kan, di mana hanya ada di retailer inventory, sementara di manufakturnya tidak di inventory. Nah, ketika ada sinkronisasi itu bisa dioptimalkan ya, antara 3 per 2 Q sampai 1 per 2 Q. Nah, secara sederhana, multi-channel inventory ini bisa mengadopsi integer replenishment policy ya. Jadi kebijakan pengisian ulang berdasarkan perhitungan integer ya. Itu caranya dengan membagi ya semua pihak yang berada dalam satu tahapan yang sama ke dalam grup ya. Sehingga semua pihak-pihak tadi ya dalam satu grup memesan dari supplier yang sama dan memiliki interval pemesanan kembali yang sama. Kemudian mengatur ya reorder interval ini di sepanjang tahapan ya yang melibatkan tadi ya pihak-pihak yang terlibat di situ, sehingga replenishment order ya pada setiap tahapan tadi disinkronisasikan dengan pengiriman dari replenishment order ya, tidaknya untuk setiap customer. Nah, untuk customer dengan reorder interval yang lebih lama ya dibandingkan dengan supplier, maka diatur ya customer reorder interval ini merupakan kelipatan integer dari supply interval ya. Dan melakukan sinkronisasi pengisian ulang ya pada dua tahapan tadi untuk memfasilitasi cross docking. Nah, untuk customer dengan reorder interval yang lebih pendek dibandingkan dengan supplier, maka ya supplier reorder interval ini merupakan kelipatan integer dari customer interval ya. Dan dilakukan sinkronisasi pengisian ulang pada dua tahapan tadi untuk memfasilitasi cross docking. Frekuensi relatif dari pemesanan kembali ya tergantung dari biaya setup, ya, biaya simpan, dan juga demand untuk setiap pihak-pihak yang terlibat di dalam tahapan rantai pasok tadi. Nah, kebijakan ini ya akan membuat ya rantai pasok ya dengan cycle inventory yang besar ya dan demand itu bisa lebih mudah diprediksi ya. Nah, ini gambaran dari integer replenishment policy yang tadi ya. Jadi kalau di sini misalnya distributor replenishment order lives itu setiap dua pekan ya. Ini 2 pekan distributornya. Sementara retailernya itu setiap pekan. Ya. Maka ya untuk pekan yang sama ya, ini retailer shipment melalui cross dock ya. Jadi di sini
dari distributor cross-dock ke retailer ya, tidak melalui inventory. Namun untuk pekan berikutnya ya, ini disuplai dari inventory ya, disuplai dari inventory dari distributor. Nah, ini kasus di mana retailer reordernya itu reorder intervalnya lebih pendek dibandingkan distributor replenishment order ya. Nah, untuk kasus di mana retailer reorder intervalnya lebih panjang ya, maka nah contohnya di sini misalnya retailer replenishment-nya setiap 2 pekan, sementara ini setiap 2 pekan. Ini kalau ini sama ya. Jadi retailer replenishment setiap 2 pekan, maka semuanya lewat cross-dock ya. Jadi retailer shipment-nya ini sama dengan distributor replenishment order interval. Jadi yang untuk kasus ini ya semuanya lewat cross-dock, tidak lewat inventory. Namun ini untuk kasus yang lebih lama ya, reorder intervalnya misalnya ini setiap 4 pekan. Ini juga sama ya, semuanya lewat cross-dock ya. Artinya ini buat reorder intervalnya itu merupakan kelipatan dari integer ya. Kalau ini misalnya 2 pekan, ini menjadi 4 pekan, atau ini 1 pekan ya. Baik ya. Baik, demikian ya untuk pembahasan di unit 11 ya. Ini adalah summary dari tujuan pembelajaran untuk unit 11. Akan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.